Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 13 September 2020. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Fani sebagai pelayan firman. Ibadah hari ini akan dibantu oleh dua kakak liturgos kece, yaitu Kak Abel dan Kak Resen. Yang spesial hari ini, gitaris kita akan dilayani oleh Kak Bernard. Dan kahon kita ada Kak Diska. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita, cari tempat yang tenang supaya adik-adik bisa berkonsentrasi selama beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak berharap adik-adik tetap sukacita dan sehat, juga semangat dalam menjalankan aktivitas ini di tengah pandemi ini ya. Tapi sebelum kita memulai IHMPT pada hari ini, kita kenalan dulu yuk sama pelayan ibadah pada hari ini. Ada Kak Fani sebagai pelayan firman, ada Kak Diska dan tamu kita pada hari ini Kak Bernard sebagai pemusik, dan ada Kak Abel dan Kak Resen sebagai liturgos. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya, sebentar lagi kita akan memulai IHMPT-nya nih. Sebelumnya kita bersatu teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita membuka ibadah pada hari ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2, Pujilah Sang Pencipta. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah IHMPT kami Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus ingin berkatilah kakak-kakak yang bertugas, khususnya untuk Kak Fani yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman yang Kak Fani sampaikan boleh berlaku dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 7 sampai dengan 16. Pembaca Mazmur pujian hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 7 sampai 16. Demikianlah bunyinya. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira, seperti atas segala harta.
Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan siap disebarkan agar nama Tuhan dimuliakan. Kak Fani yang akan membagikannya bagi kita semua. Sebelum kita masuk pelayanan firman, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 60 bait 1 sampai 2, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah IHMPT online hari ini. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat kan? Kakak harap kalian dalam kondisi yang sehat dan jangan lupa makan, minum vitamin, serta istirahat yang cukup ya. Masih setia kan mengikuti IHMPT online setiap minggunya? Yeay, luar biasa kalian semuanya. Kak Fani apresiasi banget loh semua usaha dan semangat kalian dalam mengikuti ibadah setiap minggunya. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat untuk kalian semua. Mari adik-adik, kita mulai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu, minta bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di dalam ibadah pelayanan teruna pada hari ini Tuhan. Mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini tanpa kurang suatu apapun. Tolong berkati kami Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, kami boleh mengerti dan kami dimampukan untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Yuk. Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga.
kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Kitab Amsal yang kita baca tadi ditulis oleh Raja Salomo bin Daud yang merupakan raja ketiga Israel setelah Daud. Nama lain dari Salomo adalah Yedija adik-adik, yang artinya orang yang dikasihi Tuhan. Sedangkan arti nama dari Salomo itu tersebut adalah Shalom atau damai sejahtera. Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya adik-adik, dan ini merupakan doa permohonan Salomo kepada Tuhan Allah ketika ia diangkat sebagai Raja Israel. Yuk kita lihat doa Salomo apa sih dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dibuka ya adik-adik, kita akan baca sama-sama. Sudah siap semuanya? Yuk kita baca sama-sama. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatnya yang sangat besar ini? Respon Tuhan Allah terhadap doa Salomo masih dalam pasal yang sama adik-adik. Kita bisa lihat dari pasal yang ketiga ayat yang 11 sampai dengan 13. Yuk kita baca lagi ya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, keren banget kan adik-adik percakapan antara Raja Salomo dan Tuhan Allah tadi? Tidak hanya hikmat saja loh yang diberikan Tuhan Allah kepada Salomo, namun hal-hal lain ditambahkan juga kepada Salomo oleh Tuhan Allah seperti umur panjang, kekayaan, dan kemuliaan. Hikmat Salomo yang diterima dari Tuhan Allah sangat luar biasa adik-adik. Dengan hikmat tersebut, berikut ada beberapa hal yang Salomo lakukan dari begitu banyak hal yang ia lakukan ketika ia menerima hikmat itu dari Allah. Yang pertama, Salomo memecahkan kasus dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak, di mana pada saat itu tidak ada seorang saksi pun yang dapat memberikan kesaksian mana ibu yang asli, mana yang bukan. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan negeri tetangga yang memiliki hal-hal penting yang diperlukan dalam pembangunan bait Allah. Seperti yang kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Allah memberikan karunia kepada Salomo untuk bisa mendirikan bait Allah bagi umat Israel. Dan yang ketiga, menjadi sangat terkenal karena Salomo memiliki hikmat yang luar biasa adik-adik. Bahkan Ratu Sheba pun mengakui kemampuan Raja Salomo, sehingga ia menerima banyak sekali pemberian yang berharga dari Ratu Sheba. Dan yang kalian tahu adik-adik, hal ini belum pernah terjadi loh sebelumnya dalam sejarah kerajaan Israel, baik sebelum maupun sesudah zaman Raja Salomo. Itulah mengapa pada akhirnya catatan sejarah menyatakan bahwa Raja Salomo telah menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa ia hidup. Dan semuanya itu berasal dari Tuhan Allah sebagai jawaban doa yang diminta oleh Raja Salomo. Kitab Amsal adalah kumpulan ucapan-ucapan ringkas dan nasihat perilaku adik-adik
yang mendidik orang muda, di mana kata-kata yang ditulis itu disusun sangat teratur dan puitis adik-adik, mengungkapkan pikiran dan perasaan dari penulis kitab ini. Apa aja sih tujuan dari kitab Amsal ini? Kita bisa baca loh dalam Amsal pasal 1 ayat 2-6. Yuk kita perhatikan. Amsal pasal 1 ayat 2-6. Yang pertama tujuannya adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan. Mengerti kata-kata yang bermakna tercantum dalam ayat kedua. Lalu, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kita bisa baca di ayatnya yang ketiga. Selanjutnya, fungsinya, tujuan untuk Amsal ini ditulis adalah untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kita bisa lihat di ayat keempat. Dan terakhir adalah menambah pengetahuan bagi orang bijak adik-adik. Orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti Amsal dan ibarat, perkataan, serta teka-teki orang bijak. Itu terdapat dalam ayat yang kelima sampai dengan 6. Nah, sedemikian jauh pembahasan kita tadi, lalu kita mungkin bertanya, apa sih hikmat itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih yang Kak Fani cari, hikmat artinya adalah kebijakan, kearifan. Dan kalau menurut Wikipedia, kalau kalian searching lagi di Google, hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Sehingga, hikmat inilah yang akan menentukan respon seseorang terhadap suatu hal. Namun, Salomo ingin menekankan nih adik-adik dan menegaskan bahwa dasar yang diperlukan dari hikmat seseorang adalah takut akan Tuhan. Adik-adik bisa baca dalam Amsal 1 ayat 7. Salomo mengatakan apa adik-adik? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baik adik-adik, kembali lagi dalam bacaan kita hari ini. Mari kita lihat lebih dekat lagi nih ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Bacaan kita pada hari ini terdapat beberapa bagian adik-adik. Yang pertama, kita bisa lihat dari ayat ke-8 sampai dengan 9 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Hal yang mau disampaikan oleh Salomo adalah, seorang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini, yang menolong kita untuk dapat mengenalkan Tuhan Allah di awal-awal kehidupan kita. Menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan sejak kita kecil. Sehingga nantinya kita dapat bertumbuh dan secara mandiri dapat mengenal Allah lebih dalam lagi. Orang tua kalian tidak akan menjerumuskan anak-anaknya, adik-adik sekalian ke pengajaran yang tidak baik loh. Bahkan, nasihat dan didikan orang tua akan melekat dan menjadi bekal bagi kalian adik-adik sebagai anak-anak mereka. Sehingga kemanapun kalian pergi, nanti setelah beranjak dewasa, kalian bisa menentukan langkah yang baik untuk kalian. Berikutnya, ayat ke-10. "Hai anak-anakku, janganlah jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Ayat ini merupakan suatu bentuk peringatan tegas untuk tidak terbujuk oleh orang-orang berdosa untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan oleh Allah. Kemudian, ayat 11 sampai dengan 14. Penulis memberikan contoh cara orang-orang berdosa berusaha untuk merayu dan membujuk orang-orang benar dengan memberikan iming-iming atau suatu hal yang dapat memikat hati mereka, sehingga orang yang dibujuk tersebut mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang berdosa tersebut. Baik adik-adik, selanjutnya ayat yang ke-15. "Hai anakku,
Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Penulis kembali menekankan suatu peringatan tegas untuk menghindari perilaku orang-orang berdosa tersebut. Dan berikutnya yang terakhir adalah ayat 16 sampai dengan 19. Di sini penulis menyatakan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa tersebut. Dari bacaan kita tersebut, ada dua hal yang bisa kita pelajari adik-adik. Yang pertama, awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, patuh dan taat pada nasihat dan didikan orang tua adalah bukti bahwa kita takut akan Tuhan, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang berdosa yang memiliki akhir hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Kehidupan di dunia ini menawarkan banyak sekali hal-hal yang berguna dan yang bermanfaat bagi kita adik-adik. Tapi ingat, banyak juga hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga dapat membahayakan dan bahkan dapat mencelakakan diri kita sendiri. Jika kita tidak takut pada Tuhan dan tidak meminta hikmat yang benar dari Tuhan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Jika kita tidak segera berbalik dari perbuatan yang tidak berkenan bagi Allah tersebut, maka rencana Allah yang sudah dirancangan Allah di kehidupan kita untuk membuat banyak orang semakin mengenal Tuhan Allah melalui diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang akan menjadi sia-sia adik-adik. Takut akan Tuhan tidak berarti kita akan hidup dalam ketakutan, terkekang oleh setiap aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang mungkin membebani sehingga kita tidak bebas melakukan sesuatu. Tetapi kita boleh melihat bahwa takut akan Tuhan berarti kita memandang Tuhan dengan kekaguman dan penghormatan kudus, serta menghormatinya sebagai Allah, karena kemuliaan, kekudusan, keagungan, dan kuasanya yang besar. Takut akan Tuhan juga bisa membuat kita sebagai orang percaya menaruh iman dan kepercayaan untuk memperoleh keselamatan hanya dari Tuhan. Akhirnya, takut akan Tuhan juga bisa kita simpulkan sebagai meliputi kesadaran bahwa Tuhanlah Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya yang adil. Nah, adik-adik, salah satu bukti nyata bahwa kita takut pada Tuhan adalah dengan menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua. Seperti sebelumnya yang Kak Fani sudah sampaikan di awal, bahwa Papa dan Mama adalah wakil Tuhan Allah di dunia bagi kita, anak-anaknya. Karena Papa dan Mama adalah orang-orang yang akan mengenalkan dan menunjukkan kepada kita siapa sih itu Allah melalui tindakan dan nasihat-nasihat mereka adik-adik. Tapi Kak, Mama Papaku itu ya Kak, nggak pernah pengertian loh sama aku. Ya Kak, kurang update lagi Kak, sama zaman now sekarang Kak. Terlalu banyak menuntut Kak, saya harus les ini, les itu, segala macem, A sampai Z Kak. Cerewet banget Kak, suka marah-marah, terlalu mengekang aku Kak. Pelit Kak, nggak bisa diajak kompromi Kak. Dan mungkin masih banyak lagi tuh contoh-contoh yang kalian pikirkan yang membuat kalian melihat bahwa orang tua itu bukan orang tua yang ideal bagi kalian. Hai adik-adik, Mama dan Papa kalian bukan Tuhan atau superhero yang sempurna loh. Mereka itu masih manusia, sama seperti adik-adik, kakak, dan kita semua, yang pastinya memiliki kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan juga. Jadi, terimalah Papa dan Mama kalian sebagaimana mereka adanya secara utuh adik-adik. Baik untuk setiap kelebihan-kelebihan mereka, begitu juga dengan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Papa dan Mama kalian. Karena Tuhan sudah memberikan adik-adik orang tua yang tepat untuk membekali kalian dengan didikan dan nasihat-nasihat mereka. Sehingga kalian menjadi pribadi-pribadi yang akan menggenapi rencana-rencana Tuhan melalui kehidupan adik-adik sekalian. Berdoa sama Tuhan dan mintalah hikmat dari Tuhan, selalu melalui waktu-waktu saat teduh kalian. Sehingga kalian boleh melihat bagaimana Tuhan Allah memakai Papa dan Mama kalian
untuk memperlengkapi kalian adik-adik dengan baik agar kalian semakin mengenal Tuhan dengan perspektif yang benar sesuai dengan kehendaknya. Supaya kalian tidak terjerumus nih di dalam kehidupan yang salah dan jahat, yang akhirnya akan membuat kalian hidup dalam penyesalan dan kekecewaan yang dalam. Nah, adik-adik, Kak Fani punya perumpamaan nih. Orang yang tidak memiliki hikmat dan tidak pernah mau menerima nasihat atau didikan orang tua, dia itu seperti kapas ini adik-adik. Ya, kapas ini dia ringan adik-adik. Yang tidak diisi air. Kalau misalnya kita tiup adik-adik, kapas ini akan terbang. Lihat ya. Ya kan? Dia jatuh adik-adik. Tetapi kalau orang yang memiliki hikmat, meminta hikmat dari Tuhan, mendengar ajaran-ajaran nasihat dari orang tua, dia itu seperti kapas yang selalu diberikan air. Semprotkan air adik-adik. Saat teduh, berdoa, dengerin papa mama, IHMPT, bertemu dengan teman-teman yang baik dalam persekutuan, berdoa lagi, dengerin mama papa lagi, ikut pergaulan yang baik, meminta hikmat sama Tuhan. Lihat adik-adik, dia semakin berisi adik-adik. Kalau adik-adik tiup nih, ada orang nih yang ingin mengajak adik-adik melakukan hal yang tidak baik, karena kalian sudah menyerap nasihat-nasihat dan hikmat yang berasal dari Tuhan dan orang tua kalian. Kalian tidak akan jatuh, kalian tidak akan terperosok dalam kehidupan yang jahat. Orang yang tidak memiliki hikmat dan tidak mendengarkan nasihat serta didikan orang tua akan seperti kapas yang kering tadi adik-adik. Ketika ditiup, kapasnya akan terbang dan jatuh. Ketika ada bujukan, rayuan dari orang-orang berdosa untuk melakukan kejahatan, dia akan ikut serta dan akhirnya dia akan menerima imbalan dari perbuatan jahatnya tersebut. Sedangkan orang yang memiliki hikmat dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua akan seperti kapas yang basah ini adik-adik. Ketika ditiup, kapas ini tidak akan terbang atau jatuh. Ketika ada bujukan, rayuan dari orang-orang berdosa untuk melakukan kejahatan, dia tidak akan ikut serta dan kehidupannya akan menjadi berkat untuk banyak orang. Ayo adik-adik, jadilah teruna-teruna yang takut akan Tuhan, yang hormat dan taat mendengarkan nasihat serta didikan orang tua kalian. Sehingga Tuhan memberkati hidup kalian dan menjadikan kalian alat untuk Tuhan pakai menyalurkan berkat-Nya bagi banyak orang dimanapun Tuhan mengutus kalian. Selamat mengenal hikmat Tuhan lebih lagi adik-adik, melalui nasihat dan didikan papa mama kalian. Tuhan akan memberkati kehidupan kalian dengan berkat yang melimpah dan menjadikan kalian kebanggaan bagi papa dan mama kalian. Kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh kembali diingatkan bahwa hikmat itu berasal daripadamu, takut akan Engkau Bapa, dan juga untuk mendengarkan didikan dan nasihat dari kedua orang tua kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami melihat orang tua kami bukan sebagai wakil-Mu Tuhan di dunia ini, namun seringkali kami mengabaikan nasihat-nasihat mereka. Namun Tuhan melalui firman Tuhan hari ini kiranya apa yang boleh disampaikan oleh orang tua kami, mama dan papa, nasihat-nasihat mereka, didikan mereka Tuhan, boleh kami renungkan dan boleh kami taati Bapa, supaya kami boleh Engkau pakai menjadi orang-orang yang dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan berkomitmen untuk menjadi pelaku firman.
Awal mula hikmat adalah takut akan Tuhan dan diwujud nyatakan dengan menghormati dan mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Agar kita dapat menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan dengan penuh sukacita dan menggenapi semua rencana Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita, mari kita nyanyikan dari Kidung Muda-Mudi 149, bait 1 dan 2, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Ada informasi penting nih yang akan kita dengar bersama-sama di Warta PT pada hari ini. Disimak baik-baik ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau menyampaikan Warta PT nih, disimak baik-baik ya. Yang pertama, IHM PT minggu depan tetap dilaksanakan secara online melalui kanal YouTube GPB Shalom Depok mulai pukul 8 pagi. Jangan lupa beribadah dan jangan telat ya adik-adik. Yang kedua, hari ini kita kedatangan 3 kakak lain baru nih. Ada Kak Jose, Kak Gracia, dan Kak Gebi yang akan melayani sebagai pendamping di Pelkat PT. Kita kenalan yuk. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Kak Gebi, aku dari sektor Battle, aku baru lulus di tahun ini. Aku akan melayani di Pelkat PT. Sampai jumpa adik-adik, dan salam kenal. Halo adik-adik, perkenalkan nama Kakak Gracia Inggit Septian dari sektor Battle. Saya lulus di tahun ini, saya siap melayani di Pelkat PT. Salam kenal adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Jose Yosafat dari sektor Getsemani. Saya lulus CD tahun ini dan ingin melayani di Pelkat Teruna. Salam kenal adik-adik. Selamat melayani kakak-kakak. Warta ketiga, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta terakhir, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberi saran dan kritik di link bit.ly/IHMPT online. IHMPT-nya di caps lock ya adik-adik. Selamat lanjutkan ibadah. Sebentar lagi ibadah kita selesai nih. Kakak harap firman Tuhan yang telah Kak Fani sampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan hari lepas hari. Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita hadapi nanti, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam hidup kita, mari kita senandungkan Kidung Muda-Mudi 133 bait 1 dan 3, Tuhan Yesus sahabatku. Ku tak
Ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa berkat. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan adik-adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja ya. Kalau adik-adik kesulitan, boleh nitip ke mama papa untuk disetorkan ke kantor gereja. Sampai bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan jam 8 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.